Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sania Salsabila Rahman dalam Bilas 2025 Perpustakaan Ilmu Awana. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share video ini agar tidak ketinggalan informasi. Sobat Bilas dimanapun Anda berada, pada episode Bilas kali ini saya akan membawakan kisah tentang sahabat cilik Rasul, yaitu adalah Abdullah bin Zubair. Saat itu umat Islam baru saja hijrah ke Makkah ke Madinah. Situasi belumlah aman. Kaum Yahudi suka menyakiti pengikut Nabi Muhammad. Berbagai macam kejahatan mereka rencanakan. Suatu kali orang Yahudi menyebarkan ancaman, "Dukun-dukun, kami telah menyihir kalian. Umat Islam tak akan pernah punya keturunan sebab ibu-ibunya tak akan bisa melahirkan. Dukun-dukun, kami sangat hebat sihirnya." Seketika penduduk Madinah menjadi gempar. Umat Islam pun dilanda kecemasan. Jangan-jangan mereka memang tak akan punya anak. Akibatnya pemeluk Islam terancam punah. Nabi Muhammad tetap tenang. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman itu, sebab Allah pasti melindungi orang-orang beriman. Di tempat lain, Asma binti Abu Bakar sedang dalam perjalanan hijrah. Dia meninggalkan Mekah, melintasi gurun pasir menuju Madinah. Padahal pada saat itu Asma sedang hamil besar. Setelah berhari-hari Asma sampai di pinggir Madinah. Mereka sama-sama kehausan. Tiba-tiba perutnya mulas. Asma harus menghentikan perjalanan. Ibu muda yang hebat itu melahirkan di Kuba. Alhamdulillah, Asma melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi yang gagah itu diberi nama Abdullah bin Zubair. Kemudian bayi itu digendong ibunya memasuki kota Madinah. Kaum muslimin tumpah ruah ke jalanan. Mereka bergembira ria menyambut Asma dan bayinya. Akhirnya ancaman sihir Yahudi berhasil dikalahkan. Terbukti umat Islam masih bisa punya anak. Orang-orang Yahudi menjadi malu. Ancaman mereka dikalahkan oleh seorang bayi hebat. Kelahiran Abdullah bin Zubair membantah kebohongan orang-orang Yahudi. Selanjutnya semakin banyak ibu muslimah yang melahirkan anak. Bayi Abdullah bin Zubair digendong menemui Rasulullah. Nabi Muhammad menimang-nimangnya. Dengan kasih sayang, Rasulullah mengetuk Abdullah bin Zubair. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan, semoga bayi itu menjadi anak yang soleh, kelak akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kaum muslimin benar-benar bergembira. Beramai-ramai mereka mengarah Abdullah bin Zubair keliling Madinah. Mereka mengumandangkan tahlil dan takbir. Bayi laki-laki itu membangkitkan semangat umat Islam. Sejak kanak-kanak, Abdullah bin Zubair dekat dengan Rasul. Keluarganya memang akrab dengan Nabi Muhammad. Ayah dan ibunya dihormati Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi Abdullah bin Zubair sewaktu lahir saja. Dia sudah jadi pahlawan. Dia mengalahkan ancaman sihir Yahudi. Nabi Muhammad membimbing anak itu menjadi muslim yang baik. Pada waktu tertentu, Abdullah bin Zubair bermain bersama Rasul, tertawa bersama layaknya sahabat. Abdullah bin Zubair memang masih kanak-kanak, usianya bahkan masih sekitar 8 tahun. Namun, ia lekas memahami didikan Rasulullah. Nabi mengajarkan untuk selalu bersikap berani, tak boleh takut bila sudah benar. Abdullah bin Zubair senang bersahabat dengan Rasul. Dia tahu Rasulullah sangat menyayanginya. Sang ibunda juga mendidik dengan sangat baik. Ibundanya mengajarkan tentang beranian membela kebenaran. Jangan pernah ada rasa takut di hatimu. Teguhkanlah hatimu dengan agama Islam. Abdullah bin Zubair dibimbing dalam ibadah. Ayah dan ibunya mengajarkan tata cara sholat, sehingga Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi anak yang soleh. Umar bin Khattab terkenal berbadan besar, tubuh yang tegap,
membuat orang ciut melihatnya. Apalagi Umar, orang yang galak, wajahnya juga tampak tegas. Suatu hari Umar berjalan-jalan di kota Madinah. Dia tidak melewati anak-anak yang asyik bermain. Tiba-tiba saja mereka lari langgang-langgang. Anak-anak kecil itu ngeri melihat Umar bin Khattab. Mereka sembunyi di rumah masing-masing. Namun ada seorang anak yang tidak lari. Dia tetap saja berdiri dengan tenangnya. Anak pemberani itu adalah Abdullah bin Zubair. Umar menyapanya, "Kenapa kamu tidak lari seperti teman-teman yang lain?" Anak laki-laki itu menjawab, "Aku tak berbuat kesalahan apapun. Jadi, buat apa aku harus berlari?" Jawaban Abdullah bin Zubair sesuai dengan ajaran Rasulullah. Setiap anak muslim mestilah menjadi pemberani. Umar bin Khattab terkagum-kagum. Abdullah bin Zubair memang pintar dan pemberani. Sambil menepuk pundak anak itu, Umar berkata, "Kamu benar-benar anak pemberani. Insya Allah suatu saat nanti kamu akan menjadi orang baik." Usia Abdullah bin Zubair telah mencapai 11 tahun. Bocah kecil itu semakin bersahabat dengan Rasul. Dia ingin selalu menyertai Nabi Muhammad karena persahabatan dengan Rasul banyak manfaatnya. Rasulullah sering memberikan pelajaran berharga. Namun, persahabatan itu tak bisalah selama-lamanya. Keriangan hati Abdullah bin Zubair tiba-tiba sirna. Rasulullah yang dicintainya meninggal dunia. Abdullah bin Zubair merasa sangat kehilangan, tapi kesedihan yang terus-menerus juga tidak bagus. Dia mengingat dan mengamalkan nasihat Rasul. Ya, itulah cara Abdullah bin Zubair menghibur kesedihannya. Abdullah bin Zubair mulai ikut berperang sejak berusia 12 tahun. Dia menyertai ayahnya dalam perang Yarmuk. 4 tahun kemudian dia menjadi prajurit membebaskan Mesir. Kemenangan diraihnya di setiap pertempuran. Saat usianya 17 tahun, Abdullah bin Zubair turut berjuang membebaskan Afrika. Hampir saja pasukan Islam mengalami kekalahan. Syukurlah Abdullah bin Zubair berhasil melumpuhkan Raja Barbar, sehingga kemenangan bisa diraih oleh umat Islam. Kemenangan Afrika disambut dengan riang gembira. Penduduk Afrika berterima kasih terlepas dari Raja Bengis. Mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Jasa Abdullah bin Zubair menjadi pembicaraan orang banyak. Dia pun diberi penghargaan khusus. Panglima pasukan Islam mengirimnya ke Madinah. Pemuda itu langsung mengabari kemenangan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa itu ada 4 orang bernama Abdullah. Semuanya hafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Maka Abdullah bin Zubair termasuk salah satu yang bernama Abdullah. Dia juga hafal seluruh isi Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan memberinya kehormatan. Abdullah bin Zubair dipilih sebagai anggota panitia khusus. Dia beserta teman-teman lainnya bertugas menyusun Al-Quran. Setelah dewasa, Abdullah bin Zubair diangkat rakyatnya menjadi khalifah, tetapi pasukannya memberontak dipimpin Hajjaj bin Yusuf menyerang. Panglima Bengis itu menyerbu dengan pasukan yang sangat besar. Kecerbuannya itu selama 8 bulan 17 hari. Meski berdesak, Abdullah bin Zubair tak mau tunduk. Dengan berani, Abdullah bin Zubair berkata, "Sampai kapanpun aku tidak akan tunduk kepada pemabuk." Abdullah bin Zubair akhirnya mati syahid. Pasukan jahat membunuhnya dengan keji, tetapi dia meninggal dengan senyuman terindah. Dia adalah pahlawan sejati bagi umat Islam. Abdullah bin Zubair akan bertemu Rasul di surga. Demikian tadi kisah tentang sahabat kecil Rasul, yaitu adalah Abdullah bin Zubair. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Oh iya, sesi selanjutnya ada kuis bilas.
Kuis ini terbuka bagi semua Sobat Bilas. Yuk ikutan kuisnya dan dapatkan door prize menarik yang akan diumumkan pada episode terakhir 2025. Caranya ikutan bagaimana? Sulit enggak? Mudah kok, tenang saja. Di bawah kolom deskripsi sudah ada link panduan untuk ikutan kuis, cara menjawab, dan informasi terkait kesempatan mendapatkan door prize. Demikian saya Sania Salsabila Rahman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bilas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.